Halo teman-teman, mitra-mitra sukses sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Karta Video. Semoga Anda bahagia selalu bersama dengan keluarga Anda dan tidak kurang satu apapun. Teman-teman, mitra-mitra sukses sekalian, pada kesempatan ini kita akan membahas alur transaksi dari exchange counter. Artinya bagaimana alur transaksi ketika orang ingin menjual VV-nya dan ingin mendapatkan rupiah. Dan sebaliknya ada orang ingin membeli VV dengan mengeluarkan rupiah dan dia menerima VV. Bagaimana arus transaksinya akan kita lihat. Teman-teman mitra sukses, yang pertama kita akan tahu bahwa di sini ada tiga pihak. Yang pertama adalah penjual VV, itu yang ingin mendapatkan rupiah. Dan pihak kedua adalah pembeli VV. Ini orang yang ingin mendapatkan VV. Dia rela keluar rupiah tapi dapat VV. Dan di antara keduanya ini ada yang namanya exchange counter. Ya, exchange counter ini sebuah aplikasi yang akan menjembatani kedua pihak, penjual maupun pembeli. Dan semua VTuber harus punya account di exchange counter ini. Ya, karena lewat inilah nanti kita bisa transaksi jual beli VV. Jadi semuanya harus mendaftar di sini. Ya, yuk mari kita lihat bagaimana arusnya. Dari tiga pihak tadi, di sini ada penjual, di sini ada pembeli, dan di antaranya ada exchange counter. Ya kan, kita sebut sajalah misalnya penjualnya bernama Soleh, pembelinya bernama Imam. Antara si Soleh dan si Imam ini sudah wajib punya account di exchange counter. Harus ya. Kalau nggak bisa. Mereka nggak bisa transaksi. Oke, baik. Misalnya si Soleh ini mau jual VP sebanyak 100. Dia mau jual 100 VP. Dia belum tahu siapa pembelinya. Yang penting dia mau jual. Langkah pertama yang harus dia lakukan adalah mentransfer yang 100 VP ke account dia sendiri di exchange counter. Tentu nanti dikenakan biaya ya, dari VTube akan ada biaya pentransferan. Jadi ini harus dia transfer 100 VP ya. Kemari ke akun dia. Ini belum dijual. Masih masuk ke akunnya. Dan di sini ada daftar penjualan. Jadi bukan cuma dia yang mau menjual, bukan cuma si Soleh saja yang mau menjual VP, tetapi banyak yang lain. Ini hanya saya taruh aja nanti 4 aja. Ini harus dia jual, harus dia tempatkan di penjualan seperti ini. Jadi ada daftar VV yang dijual, siapa punya aja yang sudah mau dijual, ada daftarnya. Kita berhenti dulu dari sini, selesailah sudah tugas si Soleh untuk sementara. Nah, bagaimana si Imam yang ingin membeli, ya kan, ingin membeli VV. Maka dia harus lihat dari akun dia mau lihat ini, mau cari-cari mana yang cocok. Ternyata dia mau beli yang 100 VV. Ada kebetulan orang mau jual 100 VV. Ini yang namanya nanti disebut dengan matching. Kalau ini dia klik ya, kalau yang 100 VV ini diklik oleh Imam, maka exchange counter akan memberi laporan kepada penjual, namanya matching, ya kan. Lalu si Soleh melihat ini, sudah matching kan gitu, sehingga dia harus selalu lihat nanti bentuk laporannya, nanti di aplikasinya ada. Maka karena dia lihat sudah matching, ya kan, dia tunggu pembeli harus mentransfer dana sesuai dengan harga pasaran VP pada masa tersebut. Kalau satu VP itu $1 itu 15.000, maka dia harus jual 1,5 juta ya. Harus transfer 1,5 juta. Jadi apa kerja si Imam? Dia transfer 1,5 juta ke rekening penjual, dalam hal ini rekening Soleh. Lalu setelah dia jual, bukti transfernya harus dia upload di exchange counter. Nah, kalau Soleh sudah melihat ada bukti transfer, sudah ada bukti transfer, berarti ada orang transfer sudah. Dia harus lihat, ya, di rekening dia betulkah ada uangnya. Jangan asal saja. Kalau si Soleh sudah melihat ada uangnya, maka dia
konfirmasi, nanti setelah dia konfirmasi, maka yang 100 PP akan masuk ke account si imam. Belum masuk ke VTube, baru masuk ke account di exchange counter. Nah, si imam bisa menariknya ke account VTube-nya. Maka dia akan berpindah kemari. Dari yang 100 PP sekarang sudah ada di account imam, maka imam sudah bisa membelikan kepada paket-paket yang ada di VTube. Itu begitu. Nah, jadi kalau ini sudah akur semua, sudah selesai. Kalau ini ada masalah, masih bisa dilaporkan ke pihak exchange counter untuk ditengahi seperti apa masalahnya. Tapi inilah arusnya ya, arus lalu lintas daripada PV seperti itu dia. Jadi setelah uang diterima baru ditransfer, setelah itulah baru bisa ditarik ke VTube si pembeli. Ini konsepnya, ini konsepnya teman-teman Mitra Sukses. Bagaimana aplikasinya nanti, di mana apa yang ada diklik, kita akan buat lagi videonya berikutnya. Tapi setidaknya Anda paham dulu seperti apa konsep arus perjalanan arus PV ketika ada seorang ingin menjual PV dan ketika seorang ingin pula membeli PV. Inilah dia yang disampaikan pada kesempatan ini teman-teman sekalian. Semoga sukses selalu. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.